Hello everyone, in this video we will explain about n-sided or polygon. But before that, I will introduce my group members. From me, my name is Nila Yugita Saraswati. And then there are my friends, Ikomang Widnyana and Ikade Narayana Ajisaka. So, enjoy this video. Okay, for the first, I will explain about the definition of polygon. A polygon or n-sided is a shape bounded by n sides. The n sides are grouped into irregular n sides and regular n sides. The elements of an n-sided include sides, vertices, and diagonals. A diagonal is a line segment that joins two non-consecutive vertices. In an n-side, there are n sides and n vertices. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia, segi banyak atau segi n itu adalah bangun yang dibatasi oleh n buah sisi. Segi n itu dikelompokkan atas segi n tak beraturan dan segi n beraturan. Nah, unsur-unsur segi n itu antara lain, yang pertama itu adalah sisi, kemudian ada titik sudut, dan yang terakhir itu ada diagonal. Kemudian diagonal itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak beraturan. Nah, pada segi n itu terdapat n buah sisi dan n buah titik sudut. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini itu ada nama-nama poligon menurut banyaknya sisi. Nah, jadi jika banyak sisinya itu ada 3, nama poligonnya itu adalah segitiga atau triangle. Kemudian jika banyak sisinya 4, nama poligonnya itu adalah segi 4 atau square. Selanjutnya kalau banyak sisinya itu ada 5, itu artinya poligon itu bernama pentagon. Kemudian jika banyak sisinya itu ada 6, itu poligonnya bernama heksagon. Kalau sisinya 7, itu bernama heptagon, dan seterusnya sampai banyak sisinya itu ada n buah yang kita sebut dengan n-gon. Oke, selanjutnya kita next slide. Jadi di sini ada regular polygon dan irregular polygon. Nah, tadi sebelumnya saya sempat menyampaikan terkait regular polygon dan irregular polygon. Nah, jadi itu merupakan kelompok dari segi n. Untuk yang pertama itu kan regular polygon. Nah, regular polygon atau dalam bahasa Indonesia itu artinya segi banyak beraturan. Nah, a regular polygon is an n-side which all sides are the same length and all angles are the same size, or is a flat shape that has regular sides and has more than 4 sides. Nah, jadi in bahasa untuk segi banyak beraturan itu adalah segi n yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, atau segi banyak beraturan itu merupakan bangun datar yang memiliki segi yang beraturan dan jumlahnya lebih dari 4 sisi. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, itu ada regular hexagon, kemudian ada regular octagon, regular decagon, and so on. Jadi in bahasa itu di contoh-contohnya ada segi 6 beraturan, kemudian ada segi 8 beraturan, ada segi 10 beraturan, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada irregular polygon, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah segi banyak tak beraturan. Nah, an irregular polygon is an n-side whose sides are not the same length and the angles are not the same size, or is a flat shape that has irregular sides and the sum is more than 3 sides. In bahasa
Itu segi banyak tak beraturan itu merupakan segi N yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya itu tidak sama besar. Atau segi banyak tak beraturan itu merupakan bangun datar yang memiliki segi yang tidak beraturan dan jumlahnya lebih dari 3 sisi. Nah, di sana sudah ada contohnya, itu ada pentagon, heptagon, and so on, whose sides and angles are not the same length and not the same size. Nah, jadi in bahasa itu contoh-contohnya ada segi 5, kemudian ada segi 7, dan seterusnya, yang sisi-sisi serta sudutnya itu tidak sama panjang dan tidak sama besar. Okay, it's from me, and the next materials will be explained by my friends. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Yana dengan NIM 2102101011162. Saya di sini akan mengajukan presentasi dari rekan saya yaitu Gita Saraswati. Baik, ada pun yang saya jelaskan di sini yaitu sifat-sifat pada segi banyak. Yaitu yang pertama, dari sebuah titik sudut suatu segi N dapat ditarik N kurang 3 buah diagonal. Di mana dari suatu segi N, tentukan sebuah titik sudut, misalkan titik sudut A, kemudian buatlah ruas garis yang melalui titik A dan titik sudut yang lain. Kemudian terdapat dua buah ruas garis. Dua ruas garis yang titik-titiknya berurutan dengan A merupakan dua buah sisi dari segi banyak tersebut. Sehingga banyaknya ruas garis yang merupakan diagonal yang melalui titik A, yaitu N kurangi 1 dikurangi 2 atau sama dengan N kurangi 3. Untuk sifat ini kita dapat mengambil contoh seperti segi 5. Misalkan suatu segi 5 A, B, C, D, E. Nah, dari titik A ini kita bisa menarik sebuah diagonal, yaitu diagonal AC dan juga diagonal AD. Sehingga dari sifat tersebut kita dapat ketahui bahwa diagonal yang dapat ditarik dari titik sudut A itu yaitu dua buah diagonal atau N kurangi 3 sama dengan 5 kurangi 3 sama dengan 2. Baik, adapun sifat yang kedua yaitu banyaknya diagonal pada suatu segi N, yaitu 1/2 dikali N dikali N min 3. Dimana dalam suatu segi N dapat dibuat N min 3 buah diagonal berdasarkan sifat sebelumnya. Kemudian karena suatu segi N memiliki N buah sudut, sehingga kita dapat membuat N dikali N min 3 buah diagonal. Setiap diagonal dihitung atau digambar 2 kali, dimana satu dari titik sudut sebagai ujung ruas garis dan satu titik sudut sebagai pangkal ruas garis. Jadi banyak semua diagonal yang dapat dibuat yaitu menjadi setengah dari N dikali N dikurangi 3 atau menjadi 1/2 N dikali N min 3 buah diagonal yang dapat dibuat pada sebuah segi N. Misalnya kita lihat pentagon ABCD ini. Dari titik sudut A, kita dapat membuat dua buah diagonal, yaitu dari A ke C, kemudian dari A ke D, dari titik
sudut B kita dapat membuat dua buah diagonal juga, yaitu dari AE kemudian BD. Karena kemudian dari titik C kita hanya dapat membuat titik sudut diagonal, yaitu dari C ke E, karena sudah ada diagonal dari A ke C, di mana A ke C itu sama dengan C ke A. Sehingga dari sebuah segi 5 dapat dibuat, yaitu 1/2 dikali 5 dikali 5 kurang 2 atau menjadi 2. Sehingga kita hanya dapat membuat 5 buah diagonal dari sebuah segi 5 berdasarkan sifat kedua ini. Nah, jadi kita lanjut ke segi 6, di mana kita ketahui pada segi 6 memiliki 6 buah titik sudut, yaitu pada gambar ini terdapat titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut F. Nah, dari gambar di atas, titik A dapat dibuat 3 buah diagonal, yaitu dari titik A ke C, titik A ke D, kemudian titik A ke E. Kemudian dari titik sudut B kita juga dapat membuat 3 buah diagonal, yaitu dari titik B ke F, kemudian B ke E, dan kemudian B ke D. Kemudian dari titik sudut C kita hanya dapat membuat 2 buah diagonal, yaitu dari titik sudut C ke F, kemudian dari titik sudut C ke E. Kemudian dari titik sudut D kita hanya dapat membuat 1 buah diagonal, yaitu dari titik sudut D ke F. Dan dari titik sudut E kita tidak dapat membuat diagonal, karena sudah ada diagonal A ke E, E ke B, kemudian E ke C, dan juga dari titik sudut F juga tidak bisa kita membuat diagonal, karena sudah ada diagonal F ke B, F ke C, dan F ke D. Nah, jadi dari sebuah segi 6 A, B, C, D, E, F itu hanya dapat dibuat 1/2 dikali 6 dikali 6 dikurangi 3, atau menjadi 3 dikali 3, atau hanya dapat dibuat 9 buah diagonal. Nah, jika kita lihat lebih lanjut, dari sebuah segitiga itu tidak ada yang dapat dibuat diagonal atau tidak dapat dibuat sebuah diagonal. Dari segi 4 dapat dibuat 2 buah diagonal. Kemudian dari segi 5 dapat dibuat 5 buah diagonal. Dan terakhir dari segi 6 dapat dibuat 9 buah diagonal, sehingga dapat mengikuti pola yang ini. Nah, jadi dari perhitungan tersebut kita dapat mengetahui bahwa suatu diagonal pada suatu segi n, atau diagonal dari suatu segi n memiliki banyaknya, yaitu 1/2 dikali n dikurangi 3. Baik, adapun sifat yang ketiga yaitu jumlah sudut dalam suatu segi banyak, yaitu n dikurangi 2 dikali 180 derajat. Adapun pembuktiannya, dari segi n, tentukan satu titik sudut dan gambarkan semua diagonal yang melalui titik sudut tersebut, maka terbentuk sebanyak n dikurangi 2 buah segitiga. Nah, misalkan kita buat pada segi 5. Yang memiliki titik sudut A, B, C, D, dan E. Nah, dari segi 5 ini dapat dibuat 3 buah segitiga, yaitu segitiga ABC, kemudian segitiga ACD, dan kemudian terakhir segitiga ADE. Nah, karena jumlah titik sudut dalam suatu segitiga yaitu 180 derajat, yaitu titik sudut segitiga ABC memiliki titik sudut yang memiliki jumlah 180 derajat. Ini juga
CD memiliki titik sudut 180 derajat, dan segitiga ADE juga memiliki titik sudut 180 derajat. Sehingga karena dapat pada sebuah segi lima dapat dibuat 3 buah segitiga, dan terdapat 3 kali 180 derajat, sehingga sudut dalamnya itu memiliki besar, yaitu 3 dikali 180 derajat. Atau sama dengan 5 dikurangi 2 kali 180 derajat, atau sama dengan N dikurangi 5 dikurangi 2 maksud saya, dikali 180 derajat. Nah, kemudian dari situ dapat terbukti bahwa jumlah segitiga itu, atau jumlah sudut dalam segitiga, yaitu N dikurangi 2 dikali 180 derajat. Baik, saya akan melanjutkan dengan pembuktian dari sifat ini secara general. Misalkan ya, kita ketahui suatu segi N. Misalkan segi N-nya. Mohon maaf jika nah, misalkan segi N-nya itu kita dapat buat A, B, C, D, E, hingga ke sudut yang ke N. Misalkan N ini banyak, maksudnya tidak huruf N. Jadi misalkan kita buat suatu garis dari titik pusatnya ke titik masing-masing titik sudutnya. Kita buat. Nah, karena kita ketahui bahwa titik pusat atau jumlah dari titik sudut pusat segi N itu 360 derajat karena merupakan sebuah putaran. Sehingga misalkan di sini ada alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, hingga alfa ke N ya misalkan. Nah, karena jumlah dari alfa itu sama dengan 360 derajat, selain itu kita misalkan sudut dalam dari segitiga ABO ini dengan O sebagai titik pusatnya itu sebagai beta. Beta 1, beta 2, juga beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, hingga beta seterusnya. Karena kita ketahui bahwa suatu segitiga itu memiliki jumlah sudutnya itu 180 derajat, sehingga jumlah dari alfa sama dengan 180 derajat dikurangi beta 1 tambah beta 2. Nah, karena terdapat N buah segitiga yang dapat dibuat dari suatu segi N, sehingga kita dapat membuat alfa 1, alfa 2, alfa 3, hingga alfa ke N. Sama dengan 180 derajat dikali N, karena terdapat N buah segitiga. N dikurangi jumlah dari titik sudut, jumlah dari segi dalamnya. Nah, karena kita ketahui bahwa jumlah dari titik pusatnya itu yaitu
360 derajat karena membutuhkan suatu putaran. Kemudian sama dengan 180 derajat dikali N dikurangi jumlah dari sudut dalam segi N. Sehingga kita dapat memperoleh yaitu jumlah dari sudut dalam segi N yaitu sama dengan 180 derajat dikali N dikurangi 360 derajat atau menjadi 180 derajat dikali N dikurangi 2. Sehingga terbukti bahwa sifat ini yaitu jumlah dari suatu segi N yaitu N dikali jumlah dari sudut dalam suatu segi N yaitu N dikurangi 2 dikali 180 derajat. Hello everyone, my name is Ikadet Narayana Wisaka. Today I will next the presentation from my friend. Okay, today I will explain to you about the angle in regular n terms is 1 divided by n times n minus 2 times 180 degrees. The proof is we know previously the number of angles in terms of n was n minus 2 times 180 degrees. In terms of n regularity, the size of n pieces of inside angle is equal. So the size of each angle in the terms of n is 1 divided by n times n minus 2 times 180 degrees. Jadi di bahasa Indonesianya itu mengatakan bahwa besar sebuah sudut di dalam segi n beraturan itu adalah 1 per n dikali dengan n-2 dikali dengan 180 derajat. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya itu kita tahu teman-teman kita sudah membuktikan bahwa jumlah sudut dalam dari segi n beraturan itu adalah n-2 kali 180 derajat. Nah, karena besar sudut dalam pada segi n itu masing-masing kan sama besar karena dia segi n beraturan gitu ya. Segi n beraturan berarti dia panjang sisinya sama dan besar sudutnya juga sama. Itu ya, berarti karena definisi itulah kita tahu bahwa besar dari setiap sudut dalam segi n itulah 1 per n kali n-2 kali 180 derajat. Ya, karena tinggal dibagi dengan n aja itu jumlah sudut dalamnya gitu ya, karena masing-masing sudutnya sama besar. Oke, lanjut. The next, the sum of all the outer angle of a regular n is 360 degrees. The first one is the magnitude of an inner angle and outer angle of n is 180 degrees. There are an angle points, so the sum of n pair of inner angle and outer angle of the term is n times 180 degrees, whereas the sum of the n angles in terms of n is n minus 2 times 180 degrees. So the sum of n outer angles of term of n is n times 180 degrees minus n minus 2 times
180 degrees equals 2 times 180 degrees equals 360 degrees. Nah, ini Indonesia itu dikatakan bahwa jumlah semua sudut luar dari segi n beraturan itulah 360 derajat. Nah, jumlah dari sebuah sudut dalam dan sudut luar dari segi n itu kan 180 derajat gitu ya. Sudut dalamnya ditambah sudut luar itu kan akan membentuk suatu sudut lurus gitu ya, sudut lurus. Nah, sudut lurusnya itu ya, jadi sudut luar itu adalah perpanjangan, dibentuk dari perpanjangan sisi yang ada pada segi n itu, kemudian diapit lagi dengan sisi yang sebelahnya, sisi segi n yang sebelahnya, itulah sudut luarnya. Nah, kalau itu baru satu buah sudut dalam dan satu buah sudut luar saja, itu jumlahnya 180. Apalagi kalau misalnya n buah, berarti dia jumlahnya n kali 180 gitu ya. Nah, kita ketahui kan jumlah sudut dalamnya n-2 kali dengan 180 derajat itu. Nah, kalau sudut luarnya tinggal kita kurangkan jumlah semuanya, baik yang sudut dalam maupun sudut luarnya, berarti kan n kali 180 ya, dikurangi dengan n-2 kali dengan 180 derajat, jadi hasilnya adalah 2 kali 180 derajat, sehingga menghasilkan sudut sebesar 360 derajat. Jadi benar, jumlah dari semua sudut luar dari segi n itu adalah 360 derajat gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita menentukan luas dan keliling segi n beraturan ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar, untuk sebuah segi n beraturan, khususnya n lebih besar dari 3, kalau n sama 3 kan udah otomatis segitiga itu ya. Kalau untuk n lebih besar dari atau sama 3, atau lebih besar dari 3 ya, dapat dibuat segitiga sama kaki yang kongruent sebanyak sisinya itu segi n nya itu. Kalau misalnya n nya 4, berarti ada 4 segi 3 gitu ya. Nah, berarti luas segi n beraturan di sini kan adalah n kali luas segitiga sama kakinya. Jadi luas segi n beraturan itu adalah n kali luas segitiga. Nah, kalau kita menggunakan aturan sinus ya, untuk mencari sebagai pengganti t-nya kan itu ya, t-nya di sini kalau kita gambar kan r-nya itu yang dari kaki-kaki pada segitiganya itu ya. Jadi dengan menggunakan aturan sinus, berarti luas sebuah segitiganya saja itu sama dengan setengah kali r sin theta, sin yang pusatnya itu, sudut yang pusatnya, berarti itu sama dengan setengah kali r kuadrat kali dengan sin theta. Nah, kalau misalnya luas segi n beraturan, berarti kan n kalinya luas segitiga, berarti setengah n kali setengah kali r kuadrat kali sin theta, atau dengan kata lain itu jadinya n/2 kali r kuadrat kali sin theta. Itu dia ya. Oke, untuk kelilingnya kita harus cari dulu sisinya. Panjang sisinya itu berapa ya? Panjang sisinya adalah pakai aturan kosinus, jadi bisa didapatkan seperti pada gambar. Berarti n kali panjang sisinya itu kelilingnya kan gitu ya, panjang sisinya ya x itu, kita misalkan x nya kan kita dapat dengan gunakan aturan kosinus, berarti n kalinya x nya itu ya, keliling dari segi n nya. Adapun contoh soalnya
Nah, pada segi 6 beraturan dengan jari-jari 10 tentukan yang pertama luasnya, lalu yang kedua itu kelilingnya. Nah, diketahui R-nya 10. Nah, kalau segi 6 beraturan berarti N-nya sama dengan 6. Nah, tinggal untuk mencari luas, tinggal masukkan atau substitusikan itu panjang R-nya, terus N-nya itu masukkan ke sana. Jadi setelah dimasukkan, itu akan didapat luas segi 6-nya itu adalah 150 akar 3 cm persegi. Kemudian lanjut untuk kelilingnya pakai aja rumus tadi, tinggal kita substitusikan N sama R-nya. Ya, berarti N-nya 6, R-nya 10, lalu akarkan 2 dikurangi 2 cos 360 per 6, dan seterusnya kita proses jadi 60 cm ya. Jadi keliling segi 6 itu adalah 60 cm. Baik, saya akan melanjutkan ke contoh soal. Mana contoh soalnya itu berapakah banyaknya diagonal yang dapat dibuat pada segi 24 beraturan. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita ketahui bahwa banyaknya diagonal yang dapat dibuat pada suatu segi n yaitu 1/2 dikali n dikurang 3. Sehingga diagonal yang dapat dibuat dari segi 24 beraturan yaitu 1/2 dikali 24 dikali 24 dikurang 3, sehingga 1/2 dikali 24 dikali 21 sama dengan 252 buah diagonal yang dapat dibuat dari suatu segi 24 beraturan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk contoh soal selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini sudah ada contoh soal dalam bahasa Inggris. Jadi, you have a triangle, we are going to cut off each corner of the triangle. We will do that by making straight line cuts, or each endpoint of the line segment is a distance of 5 from a vertex of the triangle. We do this for each of the 3 vertices of the triangle. The remaining distances are equal to 5, 10, and 15. The question is, what is the area of the hexagon that's shaded? Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, contoh soal ini, Anda memiliki segitiga, atau kita itu memiliki segitiga. Nah, kita akan memotong setiap sudut segitiga. Nah, kita akan melakukannya dengan membuat potongan garis lurus, atau setiap titik akhir ruas garis itu berjarak 5 dari titik sudut segitiga. Nah, kita melakukan ini untuk masing-masing dari 3 simpul segitiga. Jarak yang tersisa sama dengan 5, 10, dan 15. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa luas segi 6 yang diarsir. Jadi, kalian bisa lihat di layar, itu adalah gambar segitiga yang sudah dipotong. Jadi kita akan menentukan luas segi 6 yang diarsir. Ini arsirannya di sini yang berwarna biru. Nah, jadi untuk menyelesaikannya atau untuk menentukan luasnya itu, kita terlebih dahulu buat segitiganya. Buat segitiga, kemudian kita potong segitiganya itu sama dengan gambar yang tadi, hanya saja di sini ini belum diberikan arsiran. Kemudian kita hitung dulu berapa panjang dari setiap sisi dari segitiga tersebut. Nah, untuk sisi yang di sebelah kiri, jadi setiap sisi potongannya itu kan panjangnya 5. Jadi 5 ditambah 5, kemudian ditambah lagi dengan 5, sehingga di sisi sebelah kiri itu panjangnya adalah 15. Kemudian sisi yang di bawah itu adalah panjangnya 20. Kemudian sisi yang miring ini itu panjangnya adalah 25. Nah, sekarang dari hal tersebut kita menyadari bahwa panjang sisi itu
membentuk triple Pythagoras, atau bisa dilihat di sini bahwa 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat itu sama dengan 25 kuadrat. Nah, karena itu merupakan triple Pythagoras, jadi kita bisa perbaiki gambarnya menjadi gambar segitiga siku-siku. Nah, kemudian segitiga siku-siku ini itu memiliki sisi dengan perbandingan 3 banding 4 banding 5. Nah, jadi segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 itu kita tarik ke pojok-pojok atau ke sudut-sudut segitiga. Nah, untuk di pojok ini bisa kita tarik ke pojok kanan, bisa kita kemudian kita tarik juga ke pojok atas. Kemudian untuk pojok kiri bawah itu tidak perlu karena dia sudah membentuk segitiga siku-siku. Selanjutnya dia akan menjadi gambarnya seperti ini. Jadi sudah terlihat ketika segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 itu kita tarik ke pojok kanan, itu segitiga di pojok kanan itu akan memiliki tinggi yaitu 3. Kemudian segitiga di pojok atas itu akan memiliki tinggi 4. Nah, dari hal tersebut kita bisa mencari luas segi 6 atau luas daerah yang diarsir. Nah, dari segitiga awal, ternyata untuk mencari luas yang diarsir itu adalah segitiga awal dikurangi dengan luas perpotongan-perpotongan yang kita lakukan di sudut-sudut segitiganya gitu. Nah, jadi langsung kita lihat di sebelah kanannya ini, segitiga yang awal dikurangi dengan, nah ini segitiga yang terbentuk di pojok-pojok itu ada segitiga dengan panjang alas 5 dan tinggi 5, kemudian ada segitiga dengan alas 5 tinggi 3, kemudian ada segitiga dengan alas 5 tinggi 4. Nah, kemudian kita langsung ke perhitungannya. Di sana ada untuk luas segitiga awal itu alas kali tinggi per 2, jadi 15 kali 20 per 2. Kemudian untuk segitiga di pojok kiri itu adalah alasnya 5, tingginya 5, jadi 5 kali 5 per 2. Kemudian untuk segitiga di pojok kanan itu 5 kali 3 per 2, dan yang di pojok atas 5 kali 4 per 2. Nah, jadi tinggal kita operasikan. Jadi segitiga awal dikurangi dengan perpotongan-perpotongan segitiga yang kita buat. Nah, jadi 150 kurangi 12,5 dikurangi dengan 7,5 dan dikurangkan lagi dengan 10. Jadi hasilnya itu adalah 120. Sehingga kita akan mendapat kesimpulan bahwa luas segi 6 yang diarsir itu adalah 120.